Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan pemrograman Python. Adapun outline pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah ragam bahasa pemrograman visual dan konsol, interpreter dan compiler, terminologi Python, cara instalasi aplikasi. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Fungsi bahasa pemrograman secara umum ada dua. Yang pertama adalah media komunikasi antara programmer dan komputer, tools untuk mengembangkan sistem dan program. Fungsi pertama bahasa pemrograman adalah sebagai jembatan komunikasi antara programmer dan komputer. Ini sesuai dengan fungsi bahasa itu sendiri, yakni alat komunikasi yang dapat dipahami oleh penuturnya atau developernya. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu adalah metode compiler dan yang kedua adalah metode interpreter. Compiler adalah tools untuk menandai seluruh perintah bahasa pemrograman lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru yang berisikan kode mesin yang dapat dibaca komputer atau perangkat lain. Misalnya ekstensi executable atau exe untuk perangkat berbasis Windows atau .apk untuk Android dan .app untuk iOS. Sementara bahasa pemrograman yang tercatat menggunakan compiler antara lain adalah C, C++, C#, Java, Kotlin, dan Swift. Interpreter adalah tools untuk mengubah perintah bahasa pemrograman menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Caranya dengan menerjemahkan perintah tersebut sebaris demi sebaris saat program dijalankan. Contoh tool yang lazim dipakai sebagai interpreter adalah web browser. Oleh sebab itu, interpreter sering digunakan dalam bahasa pemrograman spesialis website seperti JavaScript, Ruby, dan PHP. Tools untuk pengembangan sistem dan program. Fungsi kedua adalah sebagai tools mengembangkan sistem dan program. Cara kerjanya, programmer akan menulis kode program atau coding yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Jenis-jenis bahasa pemrograman ada tiga. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer, di mana dibagi menjadi dua, yaitu bahasa mesin dan bahasa assembly. Bahasa mesin adalah bahasa asli yang dipahami oleh komputer. Bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode objek. Umumnya bahasa mesin ditampilkan dalam kode biner 0 dan 1. Bahasa assembly adalah bahasa rakitan, adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras, contohnya untuk membuat sistem operasi atau driver. Bahasa pemrograman tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya bahasa ini sering disebut dengan pseudo language atau bahasa semu. Beberapa contoh dari bahasa tingkat menengah antara lain adalah bahasa C, C++, dan C#. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Bahasa tingkat tinggi dibagi menjadi dua, pemrograman berorientasi prosedural, pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi prosedural adalah jenis bahasa pemrograman yang membagi perintah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nantinya bagian tersebut akan diurutkan secara sistematis. Contoh bahasa pemrograman berorientasi prosedural adalah Pascal, Basic, dan Fortran. Pemrograman berorientasi objek adalah jenis bahasa pemrograman yang mengelola perintah menjadi objek-objek tertentu dan masing-masing objek yang akan memiliki karakteristiknya tersendiri. Contoh bahasa pemrograman berorientasi objek antara lain adalah Java, PHP, Python, dan Ruby. Contoh bahasa pemrograman yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari di dalam industri IT adalah JavaScript, Python, SQL, Java, TypeScript, C#, C++, PHP, C, Go, Kotlin, Ruby, Dart, Swift, R, HTML, dan CSS. Pemrograman visual atau visual programming adalah cara merepresentasikan logika komputasi melalui grafik dan gambar, bukan melalui teks murni.
Tujuan utama dari pemrograman visual adalah untuk membuat pengguna lebih mudah untuk berinteraksi dengan komputer. Graphic User Interface atau lebih dikenal dengan GUI pertama menawarkan pengalaman yang jauh lebih baik, lebih mudah bagi pengguna daripada harus mengetikkan baris ke dalam jendela terminal seperti pada komputer zaman dahulu. Contoh pemrograman visual, salah satu contoh visual programming yang populer adalah Wix, Squarespace, dan Elementor. Keuntungan pemrograman visual, keuntungan yang paling terlihat dari visual programming adalah kemudahannya untuk semua orang, lebih murah, pengembangan software lebih cepat, mudah untuk pemula. Lebih murah, aplikasi untuk visual programming menyediakan solusi pengembangan perangkat lunak grafis tanpa kode pengguna yang merupakan pebisnis kecil. Bisnis-bisnis ini mungkin ingin go digital dengan membuat aplikasi seluler, tapi belum memiliki modal yang cukup untuk memperkerjakan seluruh tim software developer. Pengembangan software lebih cepat, tools pemrograman visual memungkinkan pengembangan aplikasi yang cepat pada platform low-code dan no-code. Mudah untuk pemula ketika masyarakat awam diperkenalkan ke proses pengembangan software menggunakan grafis seperti ini, lebih mudah bagi mereka untuk maju ke dalam lingkungan pemrograman berbasis teks. Kekurangan pemrograman visual, yang pertama adalah skalabilitas terbatas, potensi terbatas, dan tools cukup berat. Skalabilitas terbatas, software visual programming biasanya memiliki fungsi yang terbatas untuk proyek sederhana. Sementara itu, jika membuat software dengan skala besar dan kompleks akan menggunakan teknik yang ini. Potensi terbatas, tidak semua hal dapat dilakukan dengan pemrograman visual, namun itu tergantung pada tools visual programming apa yang digunakan. Beberapa software menyediakan blok yang beragam dan fitur-fitur yang handal. Tools yang cukup berat, jumlah komponen grafis bisa terlalu besar dan berat ketika dijalankan program oleh perangkat. Terminologi Python. Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python digunakan untuk berbagai tugas pemrograman. Ini adalah bahasa dengan tujuan umum yang digunakan di hampir semua hal, mulai dari pengembangan aplikasi, kecerdasan buatan, hingga keuangan. Terminologi Python yang paling umum digunakan dalam industri teknologi informasi, namun tidak seperti bahasa programan lainnya. Python memiliki banyak aplikasi di bidang teknologi maupun non-teknologi. Oleh karena itu, Python dapat digunakan oleh akuntan dan ilmuwan dalam aktivitas sehari-hari seperti mengklasifikasikan tugas atau mengatur keuangan. Daftar istilah yang ada pada Python, yang pertama adalah kelas dasar abstrak, argumen, area asosiatif, fungsi generator asinkron, kelas, deskripsi, objek iterator kehabisan, kunci penerjemah global, penerjemah interaktif, pengulangan, kelas meta, mesin multiprosesor, lingkup bersarang, objek, kesalahan pemrograman, susunan Python, Pythonic, metode khusus, pernyataan, dan mesin virtual. Istilah umum yang ada di Python ada 5. Yang pertama adalah argumen, kelas, objek, susunan Python, dan pernyataan. Argumen adalah nilai yang diberikan pada suatu fungsi ketika dipanggil. Kelas adalah template yang membuat objek dengan Python. Objek adalah segala sesuatu yang ingin dimodifikasi saat membuat kode dengan Python. Susunan Python, array Python adalah variabel khusus yang dapat berisi banyak item dengan tipe data yang sama. Berikut adalah cara instalasi Python. Kita masuk ke www.python.org downloads. Nanti kita pilih sesuai dengan sistem operasi. Misalkan di sini kita memilih sistem operasi Windows, disesuaikan apakah 32 bit atau 64 bit. Lalu kita pilih yang Windows installer 64 bit. Misalnya, jika sudah diinstal, kita klik kanan. Lalu kita pilih Run as Administrator. Lalu dilanjutkan dengan milih Install Now, di mana disimpan di default C, user, app data, lokal, program, Python 3.1.2. Ini adalah versi yang terbaru. Lalu diklik Install Now. Selanjutnya proses akan menunggu beberapa saat dan lokasi ditempatkan di default yang tadi sudah disampaikan. Setelah beberapa saat kemudian instalasi Python sukses, silakan pilih Close. Untuk menjalankan Python, ketikkan Python pada saat lalu pilih Run Administrator untuk menampilkan Python command line. Tampilan Python command line seperti berikut ini.
Lalu untuk membuat uji perintah yang pertama kita gunakan perintah print, misalkan print hello world, maka akan tampil hello world. Kita masukkan di sini misalkan nama kita, lalu print perkenalkan nama kita, ini adalah variabel nama. Lalu dia akan menampilkan perkenalkan nama saya. Nah, ini disesuaikan dengan nama kita siapa, seperti itu. Adapun referensi pada pertemuan kali ini sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.